Dua macam kesembuhan penyakit dari Allah. Zikir untuk kesembuhan dengan Asmaul Husna untuk orang yang menderita sakit, baik sakit jasmani maupun ruhani. Bacalah Asy-Syafi, jadikan zikir dengan penuh keimanan dan keyakinan. Bismillah, Bismillah walhamdulillah, wala haula, wala quwata, illa billahil ngaliyil nasir. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali rasanya bisa kembali menjumpai sobat semua. Semoga hari ini, sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta memperoleh berkah rezeki berlimpah. Amin. Hari ini, yang saya sampaikan adalah terkait dengan Asmaul Husna, nama indah Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki keterkaitan dengan kesehatan. Ya, benar sekali. Asy-Syafi, Allah yang maha penyembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau mengisyaratkan bahwa kebersihan hati dan kesucian jiwa hanyalah semata-mata berasal dari Allah Azza wa Jalla. Inilah doa yang selalu beliau baca. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakaha anta khairun man zakaha anta waliha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Nama Allah Azza wa Jalla Asy-Syafi yang mempunyai arti yang maha menyembuhkan segala penyakit, lahir maupun batin. Allah Azza wa Jalla lah yang menyembuhkan hati manusia dari berbagai syubhat, yaitu kerancunan dan kesalahpahaman dalam memahami Islam, ketidakyakinan, iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya, juga menyembuhkan badan manusia dari berbagai macam penyakit dan kerusakan. Tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukan semua itu, kecuali Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan karomahnya. Maka, tidak ada kesembuhan penyakit selain kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada Asy-Syafi yang maha penyembuh kecuali Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang pernah dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an petik terbalikan, surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Maksudnya di sini, segala penyakit yang menimpa seseorang itu, tidak ada satupun yang sanggup menyembuhkan selain Allah Azza wa Jalla, dengan sebab-sebab yang ditetapkannya dapat mendatangkan kesembuhan, diisyaratkan dalam doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sobatku, makna doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa juga dipergunakan dalam ruqyah, doa dan zikir perlindungan, karena di dalam doa ini terdapat tawasul, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesempurnaan sifat rububiyahnya, pengaturannya atas semua urusan makhluknya, dan rahmatnya dalam menyembuhkan penyakit manusia. Dialah satu-satunya Asy-Syafi yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darinya. Maka, doa ini dapat kita simpulkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya, mengesakannya dalam beribadah. Allah Azza wa Jalla, dialah yang maha menyembuhkan segala macam penyakit manusia,
dan tidak ada kesembuhan bagi mereka kecuali kesembuhan darinya. Kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla ini ada dua macam, sobatku. Yang pertama, kesembuhan yang bersifat maknawi dan rohani, yaitu kesembuhan dari penyakit-penyakit hati manusia. Kita mengetahui bahwa penyakit rohani ini sangatlah banyak, sebagai contohnya. Penyakit rohani yang pertama, yaitu alhami, atau susah, bingung, tidak bisa mengambil keputusan. Kedua, al-hajani atau sedih. Sedih sesuatu yang wajar sebagai manusia. Tapi, kalau membiarkan kesedihan menjadi penyakit, itu tidak wajar. Maka pandai-pandailah menghilangkannya dengan memperbanyak zikir, salat sunnah, baca Quran, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Orang pelupa itu tidak baik, tapi orang yang pandai melupakan sedih itu baik. Kemudian, penyakit rohani yang ketiga yaitu al-aqji atau lemah. Orang lemah menjadi masalah rohani. Al-kasali atau malas. Malas merupakan penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Kalau sudah datang penyakit malas, segala-segalanya tidak beres. Malas salah satu perbuatan yang datangnya dari setan. Maka yang kita usahakan, bukan agar terhindar dari godaan setan, melainkan agar diberi kekuatan dalam menghadapinya. Selanjutnya, al-jubni atau penakut. Orang penakut itu tidak pernah tenteram dalam hidupnya. Takut kepada setan, misalnya. Maka setiap gerak langkah diselimuti ketakutan, apalagi menghadapi malam, dikala mau menegakkan sholat tahajud, enggan untuk menanggalkan selimut. Maka solusinya yakni, bahwa Allah zat satu-satunya yang layak untuk ditakuti, bukan makhluk halus. Kemudian penyakit yang kelima, yaitu al-bukhli atau kikir. Orang kikir tidak akan tenteram dalam hidup. Takut hartanya diganggu orang lain. Yang keenam, penyakit yang banyak diderita oleh manusia-manusia milenium, yaitu saat ini. Gola batin dain, atau terlalu banyak utang. Hidupnya akan penuh dengan cicilan-cicilan. Bahkan tak sedikit di antara kita yang lebih besar pasak daripada tiang. Lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Untuk itu, usahakan sekuat mungkin untuk tidak mencicil barang yang sekiranya tidak diperlukan. Lebih baik apa adanya tapi menenteramkan. Jangan sampai kita memilikinya tapi tidak menikmatinya. Terakhir yaitu, waqahri rijal atau merasa diancam dan terancam oleh sesuatu. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan agar kita memiliki hati yang tenang, tenteram, dan damai. Baik, sobat, kita lanjutkan. Tentang kesembuhan dari Allah, untuk kesembuhan yang kedua, yaitu kesembuhan fisik, yang dimaksudkan di sini adalah kesembuhan dari penyakit-penyakit fisik. Rasanya, saya tidak perlu menjelaskan macam-macamnya penyakit fisik ini. Sebab selain terlalu banyak, tentunya sobat sudah banyak yang mengenal dan mengetahuinya. Sobatku, kedua macam penyembuhan dari Allah ini tercakup dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan obat penyembuh bagi penyakit tersebut. Karena Allah selalu menciptakan sesuatu itu mesti berpasang-pasangan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dua macam kesembuhan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.